الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam: Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tampuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Dzikrullah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita kembali dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan satu rutinitas sekaligus menjadi satu amal yang nanti akan bisa kita jadikan sebuah kebanggaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di mana hari ini kita tetap istiqomah untuk terus kita thalabul ilmi, untuk menuntut ilmu. Walaupun hari ini kita diguyur hujan, tapi semangatnya tidak berkurang. Ini satu nikmat. Padahal kalau dirasakan malam-malam seperti ini, kondisi capek, hujan turun, enak buat ngopi, Pak. Pisang goreng panas-panas, ya. Malah di sini disediakan Pak kopi. Disediakan, alhamdulillah. Nah, disediakan. Berarti nanti kita habis ngaji, ya. Biasanya sebelum selesai kopinya sudah keluar biasanya, ya. Ya, ini lebih nikmat, ya. Lebih nikmat. Kalau di rumah mungkin ngopinya itu ya sambil santai-santai, duduk-duduk bersama keluarga, ya, berpahala. Kalau di sini juga kita mendapatkan pahala yang luar biasa karena kita berada di taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh Allah, oleh Rasulullah dikatakan riyadhul jannah, taman-taman surga Allah di dunia itu adalah majelis-majelis ilmu. Jenengan mboten usah tebe-tebe, ndak jauh-jauh kita pakai mobil ya keluar kota atau kemana-mana, di dekat rumah pun sudah ada taman surga. Jadi ini satu nikmat, alhamdulillah. Kita syukuri nikmat-nikmat seperti ini supaya apa? Supaya Allah memberikan tambahan nikmat-nikmat lagi dan lagi kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Masya Allah, ya. Kalau kita semakin bersyukur, semakin mensyukuri nikmat ini, apalagi nikmat kita ditambah usia
kemudian sehat badannya. Tidak hanya itu, lancar rezekinya. Masya Allah, ini terus kita syukuri. Dan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, manakala rasa syukur kita itu tidak hanya sekedar mengucap alhamdulillah, tapi apa? Rasa syukur kita itu kita wujudkan dengan melaksanakan amal ketaatan kepada Allah. Nah ini ya. Kalau kita itu memahami syukur biasanya hanya mengucap apa? Hamdalah, alhamdulillah. Padahal syukur itu juga lebih luas, dan Allah berikan tambahan nikmat-nikmat apabila kita bertambah ketaatan, bertambah berkahnya. Nah ini. Jadi ziyadatul khair, bertambah kebaikan-kebaikannya. Maka salah satu amalan yang mungkin ya setiap malam Jumat ini yang bisa kita andalkan ya ngaji. Ngaji. Dan ini amalan yang mungkin dalam satu pekan atau satu bulan ya cuman ngaji ini amal soleh yang mungkin kita bisa lakukan. Kalau bisa lebih dari satu kali dalam satu pekan, alhamdulillah. Terus ditingkatkan. Masya Allah ya. Baru aja kita rasan-rasan kopi. Nah, kopinya sudah keluar. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan ayat dari surat Al-Baqarah. Insya Allah kita masuk pada ayat 194 ya. Kemarin dari ayat yang sudah kita kaji yaitu berkaitan tentang ayat-ayat qital ya, ayat-ayat perang. Ayat-ayat perang maknanya adalah kita sebagai seorang muslim dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki keberanian untuk menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, dan peperangan ini akan terus dan terus berlangsung sampai kapan? Di dalam ayat ini kemarin kita sudah mengkaji wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna dinu lillah. Jadi sampai tidak ada lagi fitnah di muka bumi ini. Tidak ada lagi fitnah, yang dimaksud adalah kezaliman, dan fitnah yang paling besar adalah kesyirikan. Selama umat Islam ini masih dalam kondisi ditekan, diintimidasi, disiksa, dipojokkan, tidak memiliki kebebasan, bahkan tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban adalah untuk terus berusaha, bahkan melawan. Kalau tidak ada kaum muslimin yang memiliki kekuatan untuk bisa melawan kezaliman demi kezaliman ya, dan fitnah yang terjadi hari ini, maka umat Islam akan semakin lemah dan Islam itu lama-lama akan hilang. Ya. Seiring dengan fitnah-fitnah yang berkembang hari ini di tengah-tengah umat ya. Apalagi kalau kita rasakan hari ini, mereka musuh-musuh Islam ini semakin masif. Gerakannya itu semakin masif, semakin kencang untuk membendung gerakan umat Islam. Ketika mereka semakin hari semakin paham dengan Islam, memiliki aktivitas dakwah, memiliki pergerakan, mereka musuh-musuh Islam ini semakin hari semakin takut. Kalau tidak kita lawan dengan
aktivitas ya, seorang muslim untuk tetap beribadah dan melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka lama-lama Islam ini akan dizalimi, ditindas dan bahkan hilang pelan-pelan dari muka bumi ini. Oleh karena itu, ayat-ayat yang telah kita pelajari kemarin adalah ayat-ayat yang memberikan motivasi kepada kita untuk tetap tegar, berpegang teguh kepada Islam, memperjuangkan agama Allah dengan apa? Dengan jihad fisabilillah. Nah ini ya. Kayaknya kalau hari ini itu kalau berbicara tentang jihad, tentang perjuangan Islam itu takut gitu ya. Ini di Masjid Dzikrullah ini kok kajiannya, materinya jihad-jihad, ini mau jihad kemana? Nah ini, sampai takmirnya juga takut ini. Nanti kalau sudah ngomong jihad-jihad terus, nanti kita ya akhirnya tidak memiliki keberanian. Islam ya sudah ya, seakan-akan Islam itu ya lemah ya. Makanya hatta la takuna fitnah, sampai tidak ada fitnah. Ya, ini perlawanan yang dilakukan umat Islam itu sampai tidak ada fitnah. Kalau masih ada fitnah-fitnah ya, wong kita ini sholat ya difitnah, ngaji innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kalau ngomongin fitnah ini jadi kaget ini ya. Nah ini ya, mengkagetkan ya. Tadi sudah kita bahas tentang fitnah ini ya. Ini sudah insya Allah sudah selesai. Dan ayat yang hari ini kita kaji masih berkaitan dengan ayat-ayat yang kemarin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatnya pendek ya, satu ayat saja kita kaji pada malam hari ini. Wa anfiqu fi sabilillah wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Wa anfiqu fi sabilillah ya, masih menggunakan huruf waw ya, waw ataf ya. Jadi maknanya masih berkaitan dengan ayat-ayat yang kemarin, ayat-ayat tentang ya perlawanan ya, tentang bagaimana menghadapi musuh yang menyerang ya, tentunya dengan melawan, dengan jihad fisabilillah. Maka di sini disebutkan wa anfiqu fisabilillah, dan hendaknya kalian menginfakkan. Nah, ini terkait dengan masalah infak ini ya. Menginfakkan ya. Dan berinfaklah kalian di jalan Allah. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka, dan jangan kalian melemparkan ya atau menjerumuskan tangan kalian ke dalam kehancuran. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah kalian, innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang ihsan, orang-orang yang melakukan kebaikan. Jadi di dalam ayat ini kita masih melanjutkan dari pembahasan, karena ayat yang satu dengan ayat yang lain ada munasabah ya, keterkaitan. Tidak bisa dilepaskan ya. Sebagaimana yang kemarin kita kaji,
Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk berinfak di jalan Allah. Kaitannya apa dengan ayat yang kemarin? Yang namanya perang itu, Pak, membutuhkan apa? Dana, ya. Ya dana, ya dana. Jangankan perang, kita melaksanakan kegiatan pengajian ini saja butuh apa? Butuh kopi, ya, teh, ya. Yang jauh ya paling tidak perlu bensin lah, ya. Ini. Apalagi hujan-hujan begini, ini. Perjuangannya cukup berat untuk berangkat ke majelis taklim, ke majelis ilmu, ya. Meskipun jaraknya dekat, meskipun jaraknya dekat, apalagi jauh, ya tambah perjuangannya lebih besar lagi. Apalagi dalam urusan perang. Nah, dalam urusan perang ini Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada umat Islam untuk berinfak. Ya. Qala nazalat fin nafaqah. Ayat ini berkaitan dengan urusan infak. Nah, infak itu sendiri dari bahasa Arab, ya. Anfaqa yunfiku. Infak. Ya. Artinya apa? Artinya mengosongkan sesuatu, ya. Mengosongkan tempat, ya. Nah, kalau di Mekah itu ada terowongan itu namanya nafak. Nah, itu ya. Jadi terowongan. Karena apa? Karena isinya sudah dikeluarkan, ya. Mengeluarkan sesuatu dari tempatnya sampai kosong. Nah, itu namanya infak. Jadi kalau terowongan itu ya namanya terowongan itu kan ya kosong, ya. Dalamnya karena isinya sudah dikeluarkan. Jadi namanya infak itu mengeluarkan sesuatu dari tempatnya, ya, atau mengosongkan tempatnya, ya, mengosongkan satu tempat, jadi dikeluarkan barangnya. Nah, ini infak. Dan infak di sini oleh Allah Subhanahu wa taala sama seperti perang. Wa qatilu fi sabilillah. Perintahnya perang itu harus di jalan Allah. Begitu juga dalam urusan perang ini. Ini juga dikaitkan dengan masalah infak. Wa anfiqu fi sabilillah, dan berinfaklah kalian di jalan Allah. Maka di sini kita memahami infak di jalan Allah, ya. Tidak lain bahwa di sini dikaitkan dengan urusan perang. Fisabilillah itu di sini infaknya adalah untuk kepentingan jihad fisabilillah, untuk urusan dakwah, untuk urusan perjuangan. Nah, ini. Jadi bagaimanapun kondisi kita, bagaimanapun keadaan kita, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat, ya, perintah, wa anfiqu, dan keluarkanlah, ya. Dan berinfaklah di jalan Allah. Oleh karena itu kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kita. Panjenengan enggak ada nopo. Sakniki enggak ada nopo sakniki. Mboten enggak ada nopo-nopo, Ustaz. Enggak ada tenaga. Tenaga mboten nopo-nopo. Infakkan tenaga. Karena di dalam ayat ini tidak dikatakan wa anfiqu bil mal, ya. Enggak ada di sini. Wa anfiqu fi sabilillah. Artinya keluarkan. Ya sampai kosong tenaga, sampai lemes tenaganya. Oh ini belum lemes, belum apa.
sudah nggak punya apa-apa Ustaz. Lah mau berjuang untuk Islam itu kita butuh bondo ya kan, kalau orang Jawa kudu ono bondone. Sampean bondo nekat. Bonek ya. Maka di dalam satu hadis disebutkan Rasulullah bersabda, bima tadkhulul jannah la shadaqatun wala jihadun. Kata Rasulullah kepada para sahabat ya, ketika ada seorang sahabat itu izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah saya absen dulu. Absen, sudah ya absen, dia izinnya untuk mengurusi kebun ya. Ada kalau sekarang ini dagang ya, daganganku laris tat, aku tak izin, gak melok pengajian, wis aku tak infakai. Ya. Ini sahabat izin ndak ikut ya berperang, ndak ikut lagi aktivitas bersama Rasulullah dan para sahabat. Izinnya ngurusi kebun kurma karena lagi panen-panennya, lagi mahal-mahalnya ya. Terus bilang kepada Rasulullah, nanti ya Rasulullah, hasil panennya ini nanti saya gunakan untuk infak fisabilillah, untuk jihad di jalan Allah ya. Itu pun ditegur dengan ayat ini ya, wala tulqu aydiyakum ila tahluka ya. Artinya apa? Sudah nanti ya, kalau dia izin tidak lagi ikut berdakwah, tidak lagi ikut berjihad, tidak lagi ikut beraktivitas, nanti khawatirnya apa yang sudah selama ini dia lakukan, beramal untuk memperjuangkan Islam, kemudian dia disibukkan dengan urusan dunia, urusan dagangnya, urusan kebunnya, urusan ya pertaniannya, maka nanti dia akan terlena dengan urusan-urusan dunia itu. Akhirnya apa? Dia lupa. Kalau sudah dagangannya laris, keuntungannya besar, ya, lupa dia tidak infak, ya, lupa dia tidak membawa sepeser pun kalau lagi pengajian, ya. Karena apa? Karena dia berpikir keuntungan ini nanti untuk modal lagi, untuk beli barang lagi, terus begitu. Karena apa? Karena orang melihat dunia itu dia tidak akan merasa puas. Dikasih 1 gunung Uhud emas, dia minta 2 gunung emas. Terus begitu, ya. Seperti Qarun ya. Dia akan merasa dunia itu tidak berguna untuk dirinya ketika dia tenggelam di bumi, ditenggelamkan oleh Allah bersama dunianya. Begitu juga orang ini yang ya izin tidak ikut lagi berjihad, ngurusi kebunnya. Kemudian Rasulullah bersabda, bima tadkhulul jannah la shadaqatun wala jihadun. Bagaimana kalian ini masuk surga sementara la shadaqatun wala jihadun? Kamu tidak bersedekah, tidak berinfak, dan juga tidak jihad. Nah, ini yang kita takutkan, ya toh? Ini yang kita takutkan kalau sudah tidak lagi kita mengeluarkan harta untuk perjuangan, ya. Sudahlah kalau memang sampean ini nggak punya harta karena memang miskin, paling tidak kita punya kontribusi dengan tenaga kita. Ya. Ustadz, saya kalau tenaga ini sudah tua, Ustadz, sudah tidak lagi kuat seperti yang muda dulu, ya.
Nah, kontribusi dengan ilmu kita, dengan pikiran kita. Kita sumbangkan ide-ide kita. Nah, ini menginfakkan seluruhnya untuk Islam. Ya, tenaga, waktu, nah, lebih-lebih lagi harta. Di dalam ayat ini disebutkan wala tulqu bi aidikum ila tahluka, bahwa diceritakan hamala rajulun minal muhajirina bil qistantiniya ala safil adu. Jadi dulu ada seorang sahabat muhajir, ketika melakukan penyerangan ke Qistintonia. Kalau sekarang itu Konstantinopel, di mana itu, Pak? Turki, ya, di Turki. Yang hari ini sedang mengalami musibah, ya, yang diuji oleh Allah dengan gempa. Dulu ada pasukan yang menyerang Konstantinopel. Kemudian ada seorang Muslim yang menyerbu pasukan musuh sendirian. Jadi nyerang sendirian. Begitu dia menyerang sampai akhirnya di tengah-tengah musuh, dia bisa membuka benteng, ya, dan membukakan seluruh kaum muslimin, dan kemudian bisa menerobos ke benteng musuh. Kemudian mereka bisa menyerang. Kemudian ada beberapa kaum muslimin yang mengatakan, "Oh, ini bunuh diri ini. Ini yang dinamakan menjerumuskan dirinya kepada kehancuran." Jadi dimasukkan ke dalam pemahaman ayat ini, wala tulqu aydiyakum ila tahluka, masuk ke dalam kehancuran. Nah, ini ya. Faqala Abu Ayyub, kemudian Abu Ayyub Al-Ansari, jadi beliau ini seorang sahabat, masih bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nahnu a'lamu bihadhil ayah innama nazalat fina. Kalian jangan sok tahu. Kami masih mendapatkan, ya, ketika ayat ini turun berkaitan tentang apa kami tahu. Bukan tentang masalah ini, ya. Bukan tentang masalah penyerangan kepada musuh. Artinya ada kisah pahlawan kaum muslimin ini, ya, dengan kekuatannya, dengan keberaniannya sendirian menerobos musuh, ya. Kalau sekarang itu mungkin bom bunuh diri itu, ya. Ini bom bunuh diri, ya. Wah, ini sensitif lagi ini, ya. Saya tidak bicara bom bunuh diri, enggak, ya. Tapi kita berbicara tentang apa? Hadis ini, ya. Tentang ayat ini diturunkan tentang apa? Jadi mereka, pasukan yang bersama kaum muslimin ini mengatakan, oh, ini sudah menjerumuskan diri kepada kehancuran. Kemudian Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan, tidak, ayat ini turun kami tahu tentang apa. Innama nazalat fina, karena ayat ini turun di tengah-tengah kami. Sahibna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syahidna ma'ahul musyahid wa nasranahu. Ya. Ketika ayat ini turun, kami itu menemani Rasulullah. Kemudian kami menyaksikan, ya, ada orang yang melakukan seperti itu.
Falamma fashal Islam wa dhahara ijtama'na ma'syaral ansar tuhibbaban, ya. Kami ketika itu melakukan perjalanan, ya, pertempuran bersama Rasulullah dan Allah memenangkannya, ya, memenangkan pertempuran itu. Kemudian Islam ini menyebar, ya. Islam ini dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dhahara ijtama'na ma'syaral ansar. Kemudian kami orang-orang Ansor, karena ini Abu Ayyub Al-Ansori, ya. Beliau menceritakan karena sudah menang, Islam ini sudah dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah tidak ada lagi perang. Ya, sudah, ya, nyantai-nyantai kayak kita gini, ya, bisa ngopi, ya, nggak ada perang lagi, ya. Nggak seperti nenek moyang kita yang menghadapi Belanda, Jepang, Inggris, ya. Para ulama dulu, para mujahid dulu, mereka nggak bisa, ya. Leha-leha seperti kita ini, ya. Jenderal Sudirman apalagi, ya, itu meskipun dalam kondisi, ya, terkena paru-paru tetap memimpin pertempuran, ya. Nggak bisa, Pak, ya, nyantai-nyantai gini, ya. Apalagi di masjid yang ada AC-nya gini, Masya Allah, ya. Kipas angin aja nggak ada dulu, ya. Mereka melawan penjajah, mereka melawan musuh. Nah, sahabat Ansor ini ketika sudah tidak ada lagi perang, sudah dalam kondisi aman, Islam sudah menyebar di mana-mana, kemudian duduk-duduk, ya, bercengkerama begini, ya. Nah, ini cerita-cerita sambil makan, sambil minum-minum teh, ya. Kemudian fakulna, kata Abu Ayyub Al-Ansori, kami berkata di antara kami, ya ngobrol-ngobrol gitu, ya. Qad akramanallahu bi sahbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nasarahu hatta fashal Islam wa kathara ahlahu. Insyaallah kita ini telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menemani Rasulullah, ya, menjadi sahabat Nabi, menolongnya sampai Islam ini menyebar di mana-mana dan banyak keluarga-keluarga yang sudah memeluk Islam. Ya, penyebaran Islam semakin hari semakin berkembang, semakin banyak. Wa kunna qad atharnahu 'alal ahlina wal amwali wal aulad. Ya. Dan kita hari ini juga memiliki banyak harta, memiliki keluarga, ya, kemudian anak-anak, waqad da'atil harb auzaroha, ya, dan sudah tidak lagi ada perang, katanya, kata mereka seperti itu. Jadi sudah enak lah, ya, sudah, kalau bahasanya kita ini merdeka, gitu, ya, sudah merdeka. Fanarji'u ila ahlina wa auladina fanuqimu fiha, ya, kemudian kami, ya, seperti biasa kembali ke keluarga kami, kemudian berkumpul bersama keluarga, bersama mereka. Fanuqimu fihima fanazala fina, ya. Nah, ketika sudah merasa tidak ada perang lagi, sudah damai, sudah bersama keluarga, kumpul-kumpul, bisa ngopi, bisa ngeteh, ya, sudah merasa aman, tidak ada lagi peperangan, tiba-tiba turun ayat ini. Nah, ini ceritanya Abu Ayyub Al-Ansori. Jadi bukan berkaitan dengan peperangan tadi itu, bukan berkaitan dengan seorang muslim yang menyerang barisan musuh tadi, bukan, ya. Kalau itu bukan terkait dengan ayat, tidak ada kaitannya sama sekali. Wong itu perang kok, ya. Nah, itu salah satu strategi perang. Tapi terkait dengan apa yang diceritakan oleh Abu Ayyub Al-Ansori ini, ya. Sudah ketika santai-santai ternyata turun ayat ini.
Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi'aidikum ila tahluka. Dan berinfaklah kalian di jalan Allah dan jangan kalian menjerumuskan tangan kalian kepada kehancuran. Maknanya apa? Fakanatit tahlukatu fil iqama fil ahli wal mal wa tarokal jihad. Jadi yang dimaksud dengan kehancuran, kalian menjerumuskan diri kepada kehancuran tadi itu, ya, adalah kalian sudah merasa nyaman-aman berada bersama-sama dengan keluarga, ya, mendapatkan harta yang banyak, ya, dagangannya laris, perkebunannya juga panen, semua pekerjaannya lancar. Watarokal jihad, akan tetapi kalian meninggalkan jihad. Nah, jadi yang dimaksud dengan menghancurkan, menjerumuskan diri kepada kehancuran itu adalah tarokal jihad, yaitu apa? Meninggalkan jihad. Sudah tidak lagi mau berjuang, ya. Sudah tidak lagi mau berinfak di jalan Allah. Sudah enggan, ya. Jadi yang dipikirkan itu adalah kehidupan dunia, yang dia namakan perjuangan itu, yaitu yang namanya berjuang itu beras, baju dan uang. Nah, itu berjuang, Pak. Ya, berjuang, beras, baju dan uang. Jadi ya perjuangannya mencari beras, baju dan uang. Berjuang itu namanya berjuang. Identik dengan urusan dunia dan dunia. Sudah tidak lagi memikirkan jihad, sudah tidak memikirkan lagi dakwah. Bahkan tidak ada terbetik pada dirinya untuk memperjuangkan Islam. Maka di dalam satu hadis disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man mata walam yaghzu walam yuhaddis nafsahu bil ghazwi mata ala syu'batin minan nifaq." Barang siapa yang meninggal dunia, barang siapa yang mati, kata Rasulullah, walam yaghzu, dan dia tidak pernah berperang. Coba. Jenengan nanti perang napa mboten? Walam yuhaddis nafsahu bil ghazwi, dan tidak pernah terbetik atau ya pada dirinya itu terpikir untuk melaksanakan pertempuran, peperangan, ya, mata ala syu'bati minan nifaq, matinya dalam keadaan ya memiliki apa? Sifat kemunafikan. Artinya seorang muslim itu harus memiliki apa? Semangat jihad, harus memiliki semangat berjuang, bukan beras, baju dan uang, tapi berjuang untuk Islam, berjuang di jalan Allah. Nah, ini. Maka perintah infak di jalan Allah Subhanahu wa taala ini adalah untuk menopang kita. Bagaimana hari ini perjuangan umat Islam ini membutuhkan apa? Dana, membutuhkan tenaga, membutuhkan pikiran kita. Nah, ini harus kita berikan. Kalau umat Islam sudah tidak lagi memiliki semangat untuk berinfak di jalan Allah, sudah tidak semangat lagi untuk memperjuangkan agama Allah, laulal jihad lahalakat din. Seorang ulama mengatakan, seandainya tidak ada jihad, tidak ada umat Islam yang berjihad di jalan Allah, lahalakat din, ya, agama ini akan hilang, akan hancur. Ya kalau dihitung-hitung Pak sekarang, ya, di dalam satu akademi militer itu ada sebuah pelajaran. Apa pelajarannya? Ya, kalau panjenengan mengikuti media sosialnya, ya, seorang motivator ya, atau ya, dia memiliki kemampuan
untuk menganalisa dunia ya, termasuk urusan politik. Dia mengatakan ya, Mardigo ya, kalau tahu Mardigo itu mengatakan begini, di sebuah akademi militer, di situ ada pelajaran. Kalau ingin menghancurkan sebuah bangsa, maka ada 3 hal yang harus dilakukan. Yang pertama, mengubah sejarahnya. Yang kedua, menguasai medianya. Yang ketiga, kendalikan agamanya. Wah, ini luar biasa, Pak. Dan ini mungkin kadangkala kita tidak terasa bahwa sejarah Islam itu sudah dirubah sedemikian rupa, bahkan hilang. Ya. Anak-anak kita sudah tidak mengenal lagi Pangeran Diponegoro. Anak-anak kita sudah tidak mengenal lagi Imam Bonjol. Ya. Kalau kita dulu orang-orang ya, orang tua masih di SD masih belajar sejarah pahlawan Islam ya, pahlawan nasional ya. Nah sekarang pahlawan nasionalnya sudah diganti semua, Pak. Sudah jadi kertas, Pak. Ulama-ulama sudah tersingkirkan, ya. Ulama-ulamanya sudah pindah ke Masjid Dzikrullah. Kita sudah tidak mengenal lagi ulama-ulama mujahid yang memperjuangkan negeri ini. Bagaimana menghadapi penjajah. Jadi merubah sejarah ini adalah salah satu strategi musuh. Agar umat Islam tidak lagi peduli terhadap Islam, terhadap sejarahnya. Nah, ini sudah terjadi, Pak. Kadangkala kita sendiri tidak mengenal sejarah Islam, tidak paham sejarah Islam. Ya. Runtuhnya khilafah Islamiyah ini pada tahun berapa, Pak? Pada tahun berapa? Nah, padahal Islam kan pernah mengatur dunia. Islam ini pernah menguasai. Bahkan sepertiga dunia ini dikuasai oleh Islam, diatur oleh Islam. Nah, jadi kalau kita hitung itu baru saja pemerintahan Islam ya, khilafah Islamiyah ini runtuh ya tahun 1924. Nah, sekarang tahun berapa, Pak? 2023. Ya. 100 tahun kurang setahun, ya. Tahun besok, tahun ini 2023, tahun 2024 itu sudah 100 tahun. Dan 100 tahun itu kata Rasulullah, 100 tahun sekali umat ini akan muncul mujaddid, pembaharu-pembaharu. Ya. Mudah-mudahan muncul pejuang-pejuang Islam, ulama-ulama Islam yang mengembalikan ya, Islam ini kepada aturan Allah dan Rasulnya. Ini harus kita yakini. Dan ini harus memiliki semangat juang, semangat jihad. Kalau tidak ya kita melempem, Pak. Sejarah saja kita sudah tidak paham sejarah Islam bagaimana. Anak-anak sudah tidak lagi belajar bagaimana perjuangan Rasulullah memperjuangkan Islam ini dengan melalui berbagai macam peperangan. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Tabuk, peperangan-peperangan yang dialami oleh Rasulullah sekarang sudah tidak masuk pada buku sejarah anak-anak kita. Ya. Nah, yang masuk pada sejarah ini kapan berdirinya Candi Borobudur? Ya. Siapa itu Roro Jonggrang? Ya. Apakah yang Anda ketahui tentang Nyi Loro Kidul? Sejarahnya berubah, Pak. Ya.
Dan ini adalah fitnah yang paling besar yang ada di tengah umat Islam, yaitu fitnah kesyirikan. Sehingga yang dikenal anak-anak kita, umat Islam hari ini itu adalah ikon-ikon yang sudah tidak lagi mereka menjadi ikon perjuangan Islam, tapi adalah ikon yang mengarahkan kepada kesyirikan. Lebih kenal mana anak-anak kita dengan Rasulullah atau dengan artis Korea? Siapa yang melantunkan lagu di Piala Dunia? Hal-hal yang seperti ini yang diketahui oleh anak-anak kita. Sementara sejarah Islam tidak sama sekali. Apalagi mengenal para sahabat Nabi yang dijamin oleh Allah di dalam surat At-Taubah itu, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansaril ladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu ya. Mereka yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Ya. Para sahabat, ya tidak usah banyak-banyak lah, dari sekian ribu sahabat itu 10 sahabat yang dijamin oleh Allah masuk surga. Apal napa mboten? Ya. Sebagian mawon. Paling yang apal hanya 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya. Yang 6 ndak apal Ustaz. Ya. Lupa. Kenapa? Ndak masuk. Ya. Ini sejarah Pak ya. Artinya begitu juga Komandan Khalid bin Walid ya, itu juga masuk dalam sejarah Islam. Pertempuran umat Islam yang dipimpin oleh Khalid bin Walid tidak pernah kalah. Iya. Tapi anak-anak sekarang lebih kenal artis Korea daripada Khalid bin Walid. Ya. Ubah sejarahnya. Kemudian kuasai medianya dikuasai Pak. Ya. Hari ini yang menguasai media ini umat Islam atau orang kafir? Ya, jenengan nulis. Punya akun Facebook napa mboten? Ya. Atau ya di WA sajalah, ya. Nulis tulisan yang ya sebetulnya itu bukan sesuatu yang membahayakan. Tapi karena kita menulis sesuatu yang berkaitan dengan Islam, ya, kadangkala Facebooknya langsung ya diblokir. Ya toh? Tapi kalau sampean atau kita ya di media sosial itu hanya seputar artis ya, apalagi ada pejabat itu yang mengatakan ya saya biasa saja lihat film porno. Nah, ini salah satu pejabat daerah Pak. Coba, itu kan secara tidak langsung mengajarkan kepada masyarakat ya, perbuatan yang kurang baik. Tapi media ini tidak dikuasai oleh umat Islam, sehingga isinya media itu ya porno, ya judi, ya apa, ya. Apalagi 2024 ini akan diisi oleh kepentingan-kepentingan. Nah ini, ketika kita sudah masuk ke dalam media itu berkaitan dengan perjuangan Islam. Karena media sendiri bukan punya umat Islam, sehingga kita tidak leluasa. Ya paling kita nuliskan doa-doa ya. Tapi kalau sudah berkaitan dengan ayat-ayat yang kita kaji 3 minggu ini ya, surat Al-Baqarah ya, 192 sampai 194 ini kita tuliskan di media sosial, kira-kira apa reaksinya? Ya. Nah, ini
Ini saja mungkin kajiannya itu di YouTube dipotong-potong ini ya. Karena kalau di upload semua ya bisa-bisa YouTube-nya ya, akunnya juga ya, hilang ya. Padahal tidak mengandung unsur apapun. Ya. Ada nggak unsur kita ini menghina orang lain, kemudian apa? Ada nggak kita ada unsur-unsur yang meremehkan ya, orang lain? Tidak ada. Islam ini justru mengajarkan kita mencintai perdamaian. Ya. Sebagaimana kemarin itu ketika Rasulullah mau berperang, ketika mendengar Utsman itu dibunuh, kemudian 1.400 sahabat berbaiat mati, bersumpah untuk mati membela, ya, untuk melawan mereka yang membunuh Utsman bin Affan. Ketika ada yang mengabarkan ternyata Utsman tidak jadi dibunuh, Utsman kembali, Utsman telah pulang. Apa kata Rasulullah? Sudah, kita batalkan. Ya. Karena memang Islam ini mengajarkan kedamaian, ya, namanya Islam. Sehingga media-media hari ini juga pun kadangkala kita tidak terasa terprovokasi. Ya. Dan yang ketiga adalah apa? Mengendalikan agama. Jadi agama Islam ini agama yang mestinya kita amalkan sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Tetapi hari ini Islam itu ada bermacam-macam nama. Ya. Jenengan yang apal berapa nama Pak Islam ini? Ada berapa nama Islam hari ini? Ya. Macam-macam, ada Islam Nusantara, Islam liberal, Islam garis keras, ada Islam garis lurus, ada Islam garis ya. Ya, banyak garisnya. Padahal Islam itu cuma satu. Islam apa? Ahlus sunnah wal jamaah, sudah. Ya. Kita berislam itu sesuai dengan Ahlus sunnah wal jamaah. Siapa Ahlus sunnah wal jamaah? Para sahabat, tabiin dan tabiut tabiin. Sebagaimana Rasulullah bersabda, khairul quruni qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Kata Rasulullah, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Berarti siapa? Yang bertemu dengan Rasulullah siapa? Sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelah sahabat berarti tabiin. Tsummal ladzina yalunahum, setelah tabiin berarti tabiut tabiin. Antara sahabat dengan ya tabiin itu berjarak 100 tahun. Jadi yang paling terakhir adalah sahabat Anas bin Malik, ya. Ketemu dengan tabiin, ya, tabiut tabiin, ini adalah generasi terbaik. Ini ya. Nah, sekarang Islam itu tidak mengikuti para sahabat ini, tidak mengikuti Ahlus sunnah ini, akan tetapi mengikuti ajaran-ajaran orang Barat. Ya. Mengamalkan Islam tetapi ya mengamalkan tidak bersumber dari Al-Qur'an. Nah, ini bagaimana? Islam seperti apa? Nah, sehingga Rasulullah SAW bersabda, taraktu fikum amroini, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, lan tadillu abadan, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Ya, intamasaktum bihima, kalau kalian berpegang teguh kepada keduanya. Apa itu? Kitabullahi wa sunnatu rasulih, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sudah. Rasulullah menjamin tidak akan tersesat selama-lamanya. Dan alhamdulillah kita masih diberi nikmat untuk mengaji. Ya. Dan ngaji itu yang paling nikmat ya ngaji tafsir ini ya. Karena kita tahu maknanya. Lah kalau kita hanya terjemahnya tahluka, hancur, apa ini yang dimaksud? Ya, jangan kamu menjerumuskan tanganmu kepada kehancuran. Maknanya apa ini? Ya, kalau hanya terjemahnya yang kita baca, Pak. Jangan menjerumuskan tangan kepada kehancuran. Nah, bingung kan? Tapi di sini dijelaskan, ya. Di dalam tafsir yang lain disebutkan al-bukhlu.
menjerumuskan kepada kehancuran itu adalah maknanya bakhil. Bakhil. Apa itu bakhil? Oh, bahasanya Kupang Kerajaan. Loman, bukan. Ya, ini kebalikannya ini ya. Medit ya. Pelit. Nah. Ini kata Allah Subhanahu wa taala menghancurkan diri ya, artinya menjerumuskan diri kita kepada kehancuran. Itu bakhil. Jadi ternyata sifat bakhil itu ya menjerumuskan kepada kehancuran. Salah satu contohnya begini, Pak. Kita ini punya anak, ya. Yang sebetulnya anak kita ini memiliki kecerdasan yang luar biasa, pintar anaknya. Tapi karena kita ini bakhil, medit, pelit, ya. Wis le, gak usah sekolah dukur-dukur. Engko ya awakmu kudu nyambet gawe, ya. Wis. Padahal dia mempunyai potensi yang cukup luar biasa anak ini. Dia bisa disekolahkan sampai perguruan tinggi, sampai dia memiliki gelar. Bahkan kalau dia nanti memiliki ilmu dan bisa mengangkat derajat orang tuanya, bahkan mengembalikan harta yang mungkin sekarang dipegang itu ya, tidak dikeluarkan untuk menyekolahkan, itu bisa. Tapi karena bakhil, medit, pelit, terus apa lagi ya? Akhirnya hancur, ya. Sudah hartanya nggak jadi apa-apa, ya, nggak dapat apa-apa, anaknya rusak, main narkoba. Karena anak pinter, Pak. Anak pinter nggak difasilitasi, tidak diberikan pendidikan yang layak. Akhirnya apa? Main narkoba. Ya. Mestinya dia harus sekolah SMP, SMA, perguruan tinggi, tapi dia tidak. Wis bantu ayah saja. Ya. Hanya pergaulannya tidak karu-karuan, dia memiliki lingkungan yang kurang kondusif, akhirnya apa? Ya narkoba, ya berzina, minum khamar, judi dan lain sebagainya. Naudzubillah. Sementara kita tahu bahwa Rasulullah bersabda, almar'u ma'a khalilihi, orang itu tergantung siapa temannya. Lah kalau temannya itu lingkungannya kurang mendukung, ya, lingkungannya tidak kondusif, ya, lingkungannya jauh dari masjid, sudah tidak mendengar lagi azan, tidak lagi ada orang yang mengajak sholat, sudah ya seperti itu, lingkungannya rusak. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Orang tuanya bakhil lagi. Akhirnya dia apa? Dia mandiri, cari kerjaan sendiri, cari penghidupan sendiri. Tapi dengan apa? Jual pil koplo, jual sabu-sabu, jual apa? Obat-obatan terlarang. Dan ini sangat mudah hari ini. Nggih napa mboten? Karena ini adalah cara mereka untuk menghancurkan umat Islam, khususnya kalangan anak-anak muda. Mereka sudah tidak lagi Pak mikir sejarah, apa itu sejarah, enggak. Yang penting game online jalan, ya. Yang penting bisa ngopi. Udah pikirannya hanya sederhana begitu, ya. Enggak mau susah-susah. Ya. Apalagi mikir tentang masalah agama, ya. Jangan soalim loh, ya, gitu ya. Kata-kata yang keluar, kalimat-kalimat yang keluar itu binatang semua, Pak. Ya. Saya baru saja pulang dari Jakarta itu di rest area, ketemu anak Jakarta Selatan gitu ya, yang kuliah di Semarang itu. Ngomongnya itu ya Allah, miris Pak. Ngomongnya itu ya yang keluar itu kata-kata binatang semua, ya. Gitu ya. Jadi ngomongnya itu menyedihkan sekali ya. Terus kita herannya itu kok yang menerima kata-kata itu ya biasa saja.
malah balas dengan sama-sama binatang. Nah ini akhlak anak muda hari ini seperti itu, ya. Bahkan berkata-kata kotor itu biasa, berkata-kata kotor, ya, kata-kata yang ya, di luar etika lah, ya. Itu sudah terbiasa dan itu tidak merasa bersalah. Karena apa? Karena lingkungannya seperti itu. Nah, ini. Jadi mereka cara beragamanya, cara ya menjalankan tata krama, etika dan lain sebagainya sudah ya tidak bisa. Dan inilah kalau kita itu bakhil terhadap anak, terhadap keluarga, ya, tidak memberikan mereka ya pendidikan yang layak. Lawang berangkat taklim aja nggak boleh. Dek gak usah berangkat, dek gak duwe duit. Engko mesti kodake keliling. Wah iki terlalu nemen nih iki ya. Nggak usah khawatir, kotak keliling ya harus biarkan keliling ya. Yang penting kita taklim, itu saja. Masya Allah ya. Karena kalau kita ikuti kajian-kajian para ulama itu, kalau kita mengkaji ilmu itu pasti Allah akan datangkan ketenangan, keberkahan, ya. Bahkan disitulah tempatnya surga. Banyak kalau ke majelis taklim itu banyak, kalau sekarang itu story status itu OTW ke surga gitu ya. Loh karena memang ini Riyadul Jannah. Ini itu taman surga di dunia. Kata Rasulullah, datanglah ke taman surga. Lah bagaimana kita ini masuk surga kalau kita di dunia tidak pernah ke taman surga? Nah. Jadi itulah makna at-tahluka ya. Di antaranya adalah bakhil. Ada yang terakhir makna tahluka di sini yang terakhir adalah ayyadnabar rajulu dzanba, ya, menjerumuskan kepada kehancuran itu. Maknanya di sini ada yang menafsirkan seorang laki-laki menjerumuskan dirinya kepada dosa. Wala tulqu aydiyakum ila tahluka itu maknanya adalah menjerumuskan ke dalam dosa. Jadi menuju kehancuran itu melalui sebuah proses, ya. Hancur artinya ya kehancuran itu bisa bentuknya itu kecil, ya, ringan atau berat. Sudah tahu ada kotak yang gambarnya apa lehernya bolong itu ya masih tetap aja beli, ya masih tetap beli. Nah, itu kan ilat tahluka itu. Tapi ya wis gak iso ngilangi Ustaz. Ya enggak apa-apa. Tapi kan itu ilat tahluka, ya. Prosesnya kan ilat tahluka itu. Nah ini. Tapi hal semacam itu yang justru banyak dilakukan oleh manusia. Nah ini ya. Melakukan sekarang itu trennya perselingkuhan. Ya. Perselingkuhan. Judul-judul sinetron itu mengarah ke sana semua, ya. Jadi hari ini perselingkuhan antara suaminya istri yang sudah punya suami yang sudah punya istri itu sangat ngetren sekarang itu, dan itu menjadi satu hal yang biasa, ya. Bahkan mungkin kalau di media sosial itu ya bukan hal yang baru, tapi dalam Islam hal seperti ini itu ilat tahluka, menjerumuskan kepada kehancuran rumah tangga. Nggih napa mboten? Ya. Nah ini. Ya ini kita saling menjaga, ya. Karena kehancuran itu bisa sifatnya ringan, bisa sifatnya berat.
Apalagi setan itu, dulu kita sudah mengkaji ayat 100 ya, wattaba'u matatul syayatinu ala mulki Sulaiman sampai kepada yufarriquna bainal mar'i wa zauji. Tujuan setan, tujuan iblis menggoda manusia itu yang paling besar, yang paling dituju dan mereka berkeinginan menghancurkan manusia itu apa? Yufarriquna bainal mar'i wa zauji. Ingin memisahkan antara seseorang dengan suaminya, istri dengan suami, suami dengan istri. Tahu-tahu pulang ke rumah, lihat istrinya marah-marah terus. Ya. Istrinya juga begitu, lihat suaminya kok sudah mulai nggak seneng, muak. Akhirnya minta cerai. Ya. Hal-hal yang seperti ini sekarang sudah mulai marak. Sudah ya, berapa jumlah perceraian yang ada di Indonesia ini jumlahnya semakin meningkat, semakin hari semakin banyak. Dan itulah yang diinginkan oleh setan. Ketika setan itu lapor kepada raja setan, ya. Di dalam hadis begitu, ya. Wahai tuanku, saya sudah bisa menggoda anak manusia untuk berjudi. Biasa. Datang lagi, saya sudah berhasil untuk menggoda manusia, mereka berzina. Biasa, ya. Minum khamr, macam-macam, biasa. Kemudian ada yang dari jauh lari, ya. Tuanku, saya sudah berhasil. Saya sudah bisa memisahkan fulan dan fulana, mereka sudah cerai. Naam anta. Dalam hadisnya begitu, ya. Mantap, gitu kan. Ya, bahasa kita begitu kan. Jadi mereka itu sangat senang ketika ada suami istri bercerai. Ya. Maka di dalam rumah tangga itu harus ada apa? Samahatun nafas. Harus ada saling apa? Berlapang dada. Saling memaklumi, Pak. Karena kekurangan masing-masing itu ya pasti ada. Ya mungkin dulu ya, cantik, dulu juga ganteng ya, dulu wah luar biasa. Sekarang sudah mulai rambutnya putih, suaranya serak, penghasilannya sudah enggak seperti dulu. Ya. Kalau di rumah sambatan, Dek, boyoke kok ngene Dek rasane, ya. Kurang ngombe Mas, diombeni ya. Wetenge sing loro. Lambung ya. Ya Allah ya. Sudah tidak sesuai dengan keinginan yang dulu ya. Sudah semakin lemah, tidak menyadari kekurangan itu. Akhirnya apa? Nah, disinilah setan masuk. Dan yang kedua harus ta'awun ala iqamati dinillah. Tujuan kita menikah itu adalah saling tolong menolong untuk beribadah kepada Allah. Kalau ada suami yang tidak sholat diingatkan, ada istri yang males-malesan sholat diingatkan. Dek, infak dek, ojo lali. Oh iya Mas. Ya. Sama-sama berangkat taklim, bawa masing-masing bawa infak. Masya Allah, ya. Ini justru akan mendatangkan keberkahan dan Allah Subhanahu wa taala mengganti 700 kali lipat. Nah, nanti ayatnya kita akan kaji. Nah, ini Masya Allah ya. Ini membangun ya kebersamaan luar biasa. Dan yang ketiga dalam berumah tangga supaya setan tidak bisa menggoda kita, tidak berhasil ya. Tujuannya tadi itu yaitu apa? As-sukut anil uyub. Kita jangan sampai mengumbar aib istri kita atau suami kita kepada orang lain. Ya. Gak seneng sama istrinya ditulis di medsos. Ya. Kopimu tidak semanis dulu. Wah. Ya. Istrinya juga begitu. Penghasilannya tidak sebesar yang dulu. Ya. Lama-lama saling serang loh. Terus yang lihat itu orang banyak. Wah, ini ada masalah ini.
Nah, pihak ketiga datanglah menjadi malaikat penyelamat. Ya. Kalau tidak penyelamat ya malaikat maut gitu ya. Nah disinilah Pak, tahluka. Jangan sampai kita itu menjerumuskan diri kita kepada kehancuran. Yaitu apa? Menjerumuskan diri ke dalam dosa. Apapun bentuknya. Ya, apapun bentuknya. Maka dosa yang paling berat, dosa yang paling besar adalah kesyirikan. Ya. Nah ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup di dalam ayat ini adalah innallaha yuhibbul muhsinin wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Maka Allah perintahkan kepada kita untuk berbuat ihsan, berbuat baik, menghindari dosa, menghindari segala sesuatu yang menghancurkan diri kita, ya, apapun itu, ya. Maka salah satu triknya adalah kita menjalankan perintah Allah, infak di jalan Allah, berjuang di jalan Allah. Fa insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Innallaha yuhibbul muhsinin, dan Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik, yaitu apa? Ala maqamatit ta'at, orang-orang yang senantiasa selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka adalah orang-orang yang senantiasa infak fisabilillah, fi sairi wujuhil kurubat wa wujuhit ta'at. Mereka orang-orang yang ihsan itu adalah cirinya mereka selalu berinfak di jalan Allah dengan tujuan apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berapapun, ya, meskipun dia dalam keadaan ya fakir, ya, dia berinfak sesuai dengan kemampuannya. Ya 1.000, ya 5.000. Begitu juga apalagi dia dalam keadaan lapang, menjadi orang yang kaya. Dia akan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala lebih besar lagi. Sebagaimana para sahabat, ya, berlomba-lomba untuk berinfak di jalan Allah, ya. Kata Umar, saya selalu didahului oleh Abu Bakar, ya. Infak itu juga begitu. Dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya berikan separuh hartaku, ya. Abu Bakar sudah memberikan semuanya. Apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Allah wa rasuluh. Saya tinggalkan Allah dan Rasulnya. Subhanallah, ya. Nah, ini berlomba-lomba untuk berinfak. Nah sekarang kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk berinvestasi akhirat, ya, untuk mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita infakkan? Apa yang kita berikan kepada Allah, ya. Nah, mulailah kita dengan kajian-kajian seperti ini memotivasi diri kita. Karena apa? Infak itu kembalinya bukan kepada siapa-siapa, kembalinya kepada diri kita. Untuk menghindari kehancuran-kehancuran tadi. Kita memberikan sesuatu saja, itu adalah salah satu cara untuk menghindari apa? Sifat bakhil, sifat kikir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk menjalankan ketaatan-ketaatan, selalu mentaati Allah Subhanahu wa taala, dan bisa untuk berinfak di jalan Allah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita tutup dan akhiri dengan hamdalah wa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.